Ini adalah solusi untuk melunasi hutang Indonesia dan bukan dari pajak. Gimana caranya? Dengan mengembangkan ekosistem Bitcoin dalam negeri, Indonesia bisa melunasi utangnya tanpa membebani rakyat sepeser pun. Bahkan Donald Trump, Presiden Amerika, punya strategi untuk melunasi hutang Amerika sebesar 35 triliun US dollar dengan Bitcoin. Who knows, maybe we'll pay off our $35 trillion, hand them a little crypto check, right? We'll hand them a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. Ya, meski saya rasa itu bisa jadi overstatement, tapi jangan lupa kalau utang Indonesia itu sebenarnya masih sangat rendah, yaitu 38,55% dibandingkan dengan GDP-nya. Jauh lebih rendah daripada negara tetangga. Misalnya Singapura punya debt to GDP ratio sebesar 175,2%, Laos 121,7%, dan Malaysia 66,9%. Nah, total hutang Indonesia sebesar 542,5 miliar US dollar. Nah, kalau Bitcoin 1 juta US dollar, kita membutuhkan 542,5 Bitcoin aja. Kalau Bitcoin 3 juta US dollar seperti prediksi Van Eck dan prediksi Bear Case Sailor, maka kita hanya membutuhkan 180,84 Bitcoin untuk melunasi seluruh hutang Indonesia. Dan ini beberapa ide saya untuk melunasi hutang Indonesia tanpa membebani APBN yang udah ada dan tanpa mengganggu anggaran yang udah dibuat melalui Bitcoin. Di video ini saya nggak bahas apa itu Bitcoin karena udah saya ungkapkan di beberapa video yang sebelumnya. Teman-teman yang penasaran dengan apa itu Bitcoin dan pengen tahu, bisa nonton video kita yang ada di kolom deskripsi. Ide yang pertama adalah mengubah Bitcoin menjadi aset strategis nasional. Indonesia bisa menjadikan Bitcoin sebagai cadangan strategis dalam neraca keuangan negara. Beberapa negara seperti El Salvador udah mengadopsi Bitcoin sebagai bagian dari cadangan devisa mereka. Nah, kalau kita melakukan hal yang sama dan mengakumulasi Bitcoin, maka dalam beberapa tahun, apresiasi nilai Bitcoin bisa jadi solusi untuk bayar utang tanpa mengandalkan pajak. Nah, El Salvador sendiri udah mengalami kemajuan yang luar biasa dari berbagai sisi setelah mengadopsi Bitcoin. Kalau Bitcoin dalam cadangan strategis, negara bisa mengalami apresiasi besar dari keuntungan Bitcoin yang bisa dipakai untuk bayar hutang tanpa terus membebani rakyat dengan pajak yang lebih tinggi. Dan saat ini banyak negara yang udah berlomba-lomba menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve atau aset strategis. Di Amerika aja udah ada RUU Bitcoin Act 2024 di level federal, dan ada 27 negara bagian yang ada pembahasan tentang Bitcoin di RUU-nya. Dan di level negara, ada banyak negara yang sedang ada pembahasan Bitcoin di level legislatif. Bitcoin juga berfungsi sebagai hedging atas sistem finansial global yang saat ini sangat rapuh. Bitcoin adalah the new space race saat ini. Ide yang kedua dengan mining Bitcoin. Indonesia punya sumber daya energi yang sangat melimpah. Ada geothermal, tenaga air, surya, dan masih banyak lagi. Nah, dengan memanfaatkan energi yang dalam tanda kutip murah untuk menambang Bitcoin, Indonesia bisa menciptakan sumber pendapatan baru dari mining Bitcoin. Dan setiap Bitcoin yang di-mining bisa langsung masuk ke kas negara sebagai aset strategis. Negara juga bisa kasih insentif buat perusahaan lokal yang nambang Bitcoin menggunakan energi berlebih yang selama ini nggak dimanfaatkan. Jadi, menurut saya nih, daripada surplusnya diekspor ke negara tetangga seperti Singapura dengan harga murah, lebih menguntungkan dipakai untuk mining Bitcoin. Ide yang ketiga, menarik modal asing melalui Bitcoin-friendly regulation. Belakangan nih, Hong Kong telah memberikan kemudahan untuk imigran yang ingin tinggal di Hong Kong dengan memberikan proof of investment berupa Bitcoin. Nah, kalau Indonesia menerapkan kebijakan ramah Bitcoin, maka bisa jadi nih miliaran dolar dari investasi kripto global bisa masuk ke dalam negeri. Misalnya kita bisa aja menetapkan Bitcoin sebagai aset legal yang bebas pajak, terutama untuk investasi jangka panjang, let's say di atas 3-5 tahun.
atau menyediakan regulasi yang jelas untuk mendorong perusahaan Web3. Nah, dengan regulasi yang baik, pastinya ada talent-talent yang masuk ke Indonesia dan terjadi transfer informasi. Faktanya nih, banyak perusahaan kripto kesulitan beroperasi di negara-negara yang punya regulasi ketat. Kalau Indonesia kasih insentif pajak rendah dan regulasi yang jelas, perusahaan besar seperti exchange, mining farm, dan startup blockchain akan lebih tertarik buka kantor di Indonesia alih-alih di tempat lain yang punya biaya lebih mahal. Ide yang keempat, membuka zona ekonomi khusus untuk industri blockchain dan Bitcoin. Nah, misalnya nih, mengizinkan sebuah wilayah tertentu untuk melakukan transaksi dengan Bitcoin. Dan turisme di El Salvador meningkat sangat tajam setelah membuat Bitcoin sebagai legal tender. El Salvador juga terus-terusan mendapatkan promosi gratis dari Bitcoin entusias di seluruh dunia. Nah, dengan zona khusus ini yang menerima pembayaran dengan Bitcoin, maka para Bitcoin entusias dari seluruh dunia akan tertarik mengunjungi Indonesia. Terutama kalau lokasi ini ada di daerah destinasi wisata kayak Bali, Batam, ataupun Labuan Bajo. Dan sebenarnya udah sejak lama nih, Indonesia punya potensi jadi pusat inovasi Web3, terutama di Asia Tenggara. Tapi negara-negara kayak Singapura, Hong Kong, mereka udah lebih dulu mengambil posisi sebagai crypto hub. Nah, Indonesia bisa mengikuti dengan membangun zona ekonomi khusus yang mendukung perusahaan Web3, DAO, dan fintech berbasis blockchain ataupun Bitcoin. Ide yang kelima, membuat obligasi berbasis Bitcoin. Nah, hasil obligasi akan dibelikan Bitcoin langsung. Sementara holder obligasi mendapatkan yield di atas bunga deposito dalam bentuk mata uang fiat. Kurang lebih ini mirip-mirip seperti Volcano Bond yang diperkenalkan di El Salvador. Dan akan jadi lebih baik kalau obligasi ini ditokenize di blockchain, sehingga dijual ke investor di seluruh dunia, alih-alih cuma mendapatkan exposure dari warga lokal yang mungkin belum teredukasi tentang Bitcoin. Nah, kita bisa pilot project dengan menerbitkan obligasi dalam jumlah kecil dulu untuk melihat respon market. Paling nggak kita bisa menarik dana dari luar untuk beli Bitcoin tanpa membebani APBN kita. Ide yang keenam, menggunakan sebagian uang pajak kripto untuk beli Bitcoin. Nah, seperti yang kita tahu nih, sejak 2022 kemarin, aset kripto telah diberlakukan pajak sesuai dengan PMK 68. Yang di 2024 aja mencapai 1,09 triliun rupiah. Nah, menurut saya, alih-alih cuma memasukkan pendapatan pajak ini ke kas negara tanpa strategi investasi, Indonesia bisa pakai sebagian dari pajak ini untuk beli Bitcoin sebagai cadangan strategis. Dan di masa depan, langkah ini bisa memperkuat neraca keuangan negara dan memberikan potensi keuntungan jangka panjang dari kenaikan harga Bitcoin. Karena harga Bitcoin pasti naik seiring berjalannya waktu meskipun volatile. Kenapa? Karena hanya Bitcoin yang mengikuti hukum power law dengan logaritmik. Ide yang ketujuh, menggunakan sebagian dana kelolaan dari Taspen, Tapera, dan BPJS dalam bentuk Bitcoin. Nah, sebagian besar saat ini dana kelolaan ini masih dibelanjain obligasi pemerintah, deposito, dan saham. Kenapa nggak membelanjakan sebagian kecil ke Bitcoin? Kalau sebagian kecil dari dana ini dialokasikan ke Bitcoin, potensi pertumbuhan jangka panjang bisa jauh lebih besar dan potensi kolaps ataupun gagal bayar di masa depan jadi jauh lebih rendah. Oh ya, ini bukan hal aneh kok. Karena banyak negara bagian udah mengajukan RUU untuk beli Bitcoin melalui sebagian dana kelolaan negara bagian. Angkanya bisa 5-15% dari total AUM-nya. Selain itu, dana pensiun besar di dunia juga udah mulai berinvestasi di Bitcoin. Misalnya dana pensiun Cartwright di Inggris nih, yang telah mengalokasikan sekitar 3% dari portofolionya untuk investasi langsung dalam Bitcoin. Juga ada dana pensiun Michigan di Amerika Serikat yang berinvestasi di ETF Bitcoin yang dikelola oleh ARK Invest. Nah, yang paling besar adalah Government Pension Investment Fund di Jepang. Ini adalah dana pensiun terbesar di dunia. Mereka sedang mempertimbangkan untuk memasukkan Bitcoin ke dalam portfolionya sebagai bagian dari diversifikasi aset. Ide yang ke-8, kalau kita masih kesulitan resources, terutama dalam hal operasional dan pembiayaan. Nah, kita bisa menyewakan gunung-gunung berapi kita untuk mining Bitcoin dengan sistem bagi hasil dengan negara.
Nah, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Kalau nggak salah ada lebih dari 127 gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, energi panas bumi atau geothermal dari gunung berapi adalah sumber energi baru yang stabil dan berkelanjutan yang bisa dipakai untuk mining Bitcoin. Misalnya, El Salvador sekarang sedang mengajukan proposal untuk menyewakan gunung berapinya. Nah, kita bisa menerapkan strategi yang hampir mirip untuk menghasilkan pendapatan dari Bitcoin mining tanpa modal. Ide yang ke-9, membuat token kripto untuk crowdfunding mining Bitcoin. Kita bisa kerjasama nih dengan ahli-ahli blockchain di Indonesia. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi blockchain sebagai sarana crowdfunding untuk beli Bitcoin. Misal token holder bisa dapat profit dan distribusi dividen. Token ini juga di-back 100% oleh negara. Misalnya nih, let's say aja kita ngomongin terbitin IDR Bitcoin Reserve Token, IDRBT misalnya. Misalnya aja sih. Nah, mungkin ini bisa mirip-mirip seperti obligasi dengan real world asset. Ide yang ke-10, efisiensi anggaran lembaga negara untuk beli Bitcoin. Misalnya kita bisa mulai audit anggaran-anggaran yang menggelembung nggak masuk akal di berbagai lembaga pemerintahan. Misal nggak perlu tiap tahun nih belanja mobil baru, nggak perlu tiap tahun habisin anggaran melalui berbagai acara formal ataupun informal. Kita bisa sama-sama kerjasama demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 tanpa hutang dan jadi negara maju melalui Bitcoin. Di Amerika misalnya ada Doge yang dipimpin oleh Elon Musk. Dan konon dipercaya bisa menghemat anggaran pemerintah hingga 2 triliun US dollar. Nah, ini actually strategi yang sama yang pernah diterapkan oleh Amerika di masa Harry Truman waktu jadi senator waktu tahun 1941. Saat itu Harry Truman melalui Truman Committee bertugas untuk mengatasi efisiensi dan kebocoran dana Perang Dunia Kedua melalui fraud dan korupsi. Komite ini berhasil menyelamatkan 15 miliar US dollar. Kalau dengan uang 2024, ini senilai 2 triliun US dollar. Ide yang ke-11, menggunakan uang hasil lelang aset koruptor untuk beli Bitcoin. Yes, korupsi adalah masalah besar yang menggerogoti perekonomian banyak negara, termasuk kita. Nah, salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi adalah dengan menyita dan melelang aset para koruptor. Biasanya, hasil lelang ini masuk ke kas negara. Tapi, alih-alih langsung dipakai, dana ini bisa dialokasikan ke dalam cadangan Bitcoin nasional. Yang sering berjalannya waktu, keuntungan dari kenaikan harga Bitcoin bisa menggantikan kerugian negara yang diakibatkan dari praktik korupsi. Atau bisa juga dipakai sebagai modal untuk membuat sebuah BUMN baru yang bertugas mining Bitcoin dengan memanfaatkan natural resources yang kita miliki. Ide yang ke-12, edukasi Bitcoin di berbagai level. Bitcoin bukan sekedar aset digital atau alat investasi, tapi juga sebuah revolusi dalam sistem keuangan global. Tapi pemahaman tentang Bitcoin di masyarakat itu sangat bervariasi. Ada yang belum kenal sama sekali, ada yang cuma paham aspek teknis dan ekonominya. Oleh karena itu, kita harus kerja keras, kasih edukasi Bitcoin yang disesuaikan dengan berbagai level audiens. Kita bisa mulai dari level sekolah dasar hingga tinggi. Nah, sekarang saatnya hilirisasi industri blockchain dan Bitcoin. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Memang hasilnya nggak akan bisa dinikmati instan. Nggak dalam jangka waktu 3-5 tahun. Tapi anak-anak dan cucu kita yang menikmati hasil yang ditanam oleh generasi kita sekarang. Nah, kalau memang Bitcoin beneran jadi 1 juta US dollar, bahkan 3 juta US dollar, saya pribadi yakin Bitcoin akan jadi 1 juta US dollar. Maka, buat apa lunasi utang kita dalam bentuk fiat? Lebih baik Bitcoin tetap kita pertahankan sebagai cadangan strategis. Kita juga bisa jaminkan Bitcoinnya ke bank sentral kita sendiri, dan kita bisa jadi negara pemberi hutang alih-alih penerima hutang. Indonesia Emas 2045 bukan isapan jempol kalau kita mulai dari sekarang. Cara-cara lama udah nggak berlaku lagi, kita perlu inovasi revolusioner. Karena kita nggak mungkin melawan industri dari China. Kita kalah infrastruktur, kalah SDM yang udah mereka siapkan sejak zaman Deng Xiaoping 30 tahun lalu. Kita terlambat 30 tahun.
Kita juga nggak mungkin melawan industri teknologi dan AI dari Amerika dan China yang udah sangat maju. Mereka membelanjakan triliunan US dollar untuk riset teknologi AI. Kita nggak mungkin melawan industri otomotif dari Jepang. Dan selama ini kita hanya mengandalkan agriculture dan commodity. Kita perlu solusi revolusioner. Bitcoin salah satunya. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Kalau Amerika udah buat executive order untuk digital asset stockpile, ada sovereign wealth fund, dan RUU Bitcoin Strategic Reserve, kenapa kita hanya diam dan hanya jadi penonton? Kalau kita hanya diam dan berdebat tanpa akhir, ya mungkin itu memang udah takdir. Kalau kita hanya berakhir jadi penonton, kita bisa ubah takdir itu sekarang.